Saudaraku yang mulia yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah SWT menjadikan kita umat yang memiliki latar sejarah masa lalu yang sangat gemilang. Tidak ada sejarah manusia yang sempurna, karena kita tetap manusia dengan segala kekurangan. Tetapi secara akumulasi, sejarah Islam adalah sejarah yang paling bercahaya untuk umat ini. Karenanya, kalau umat ini menengok ke sejarah masa lalunya, maka umat ini mudah sekali bangkitnya. Karena umat ini kalau nengok ke belakang, ke masa lalu sejarahnya, maka dia akan melihat bahwa umat ini umat yang terbaik. Dan itulah yang kemudian menjadi tugas buat kita sebagaimana firman Allah. Kita ditugasi Allah, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takwalah kalian pada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah berlalu, yang sudah lewat, untuk masa depannya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya diamanahi bicara tentang tema mengembalikan umat terbaik itu. Karena posisi kita hari ini jelas bukan di posisi yang disebut Allah sebagai kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, jelas bukan itu. Maka mari kita lihat, saya di awal ingin memberikan perbandingan supaya kita tahu di mana posisi kita muslimin hari ini dan apa kemudian tugas kita setelah itu. Teman dirahmati Allah SWT, kalau kita bicara tentang tema, umpamanya bicara tema akidah seorang mukmin. Akidah seorang mukmin, umpamanya, lihatlah ketika ini bagaimana akidah itu menghadirkan seseorang yang tidak takut apapun kecuali Allah SWT. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, kita kenal seorang Khalid radhiyallahu anhu, panglima yang luar biasa itu. Beliau waktu di zaman Umar bin Khattab, beliau di awal tugasnya ke arah Persia. Karena saat itu dua negeri besar, ada Persia dan Romawi. Tugasnya ke arah Persia, Persia itu wilayah Irak, Iran hari ini, dan terus ke arah timur seluruh wilayah bekas Soviet dulu, itu semua masuk wilayah Persia. Terus ke arah bawah itu masuk wilayah Persia, wilayah India, Pakistan, Afghanistan, Cina, luas sekali wilayah Persia itu. Kalau wilayah Romawi bagian barat, Romawi ada dua, karenanya tidak sekuat Persia. Ada dua, yang satu Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel di Turki hari ini, Istanbul, aslinya adalah Islambul nama aslinya. Itu Romawi Timur. Romawi Barat, ibu kotanya di Roma, Italia, sampai hari ini. Itu petanya, dan terjadi pertarungan yang luar biasa antara Persia Romawi. Zaman Persia dahulu masih ada pertarungan yang sengit antar keduanya, dan seringkali Romawi kalah. Romawi itu ahlul kitab, mereka di sanalah turun para nabi. Orang Persia itu Majusi. Nah, masyarakat Arab, Rasulullah SAW Arab, para sahabatnya kebanyakan Arab. Masyarakat Arab, masyarakat yang tidak dianggap sama sekali nggak diorangkan. Jadi makanya kalau teman-teman lihat peta Persia Romawi zaman dulu, Jazirah Arab itu kan, bayangkan peta ya, saya ngomong peta tadi, bayangkan peta Jazirah Arab di tengah itu, Persia di timur, Romawi di barat. Kemudian Romawi itu merambah sampai masuk Afrika, kan cuma dibelah oleh Laut Merah. Nah, sebelah timurnya Laut Merah kan sudah masuk Jazirah Arab. Bagian paling selatannya adalah Yaman. Yaman itu dikuasai oleh Romawi, jadi sampai ke arah selatan. Tapi bagian tengahnya itu nggak ada yang minat. Persia nggak minat, Romawi nggak minat. Di sanalah adanya Mekah Madinah. Supaya kita tahu dulu bahwa Islam itu dihadirkan Allah justru di tempat yang tidak diminati oleh peradaban saat itu. Karena memang
Ya apa yang mau diharapkan apa gitu? Kalau Mahakam ini kaya raya ya kan? Itu apa yang diharapkan? Air nggak ada, ya kan? Nggak ada apa-apa. Hasil bumi tidak ada, ya tidak diminati. Nah di sanalah lahir orang-orang besar itu. Pemimpin bumi setelahnya, yang bahkan yang menutup Persia Romawi adalah masyarakat yang tidak diorangkan itu sebelumnya. Khalid radhiyallahu anhu, panglima Muslim, salah satu panglima Muslim yang begitu berangkat ke Persia atas perintah Khalifah dari zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dia ketika memasuki wilayah-wilayah Persia, dia sempat kirim surat ke Khalid, itu kirim surat kepada salah satu petinggi Persia. Kirim suratnya menarik kalimatnya adalah dari Khalid bin Walid untuk pembesar Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Itu salam untuk orang kafir. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan untuk siapapun yang mengikuti petunjuk. Karena assalamualaikum untuk antum yang beriman. Semoga keselamatan untuk antum semua. Jelas definisinya. Kalau ini semoga keselamatan bagi yang mau mengikuti petunjuk. Kalau Anda ikuti ya selamat. Kemudian pembukaannya gitu. Segala puji bagi Allah yang telah melemahkan segala makar kalian, mencabut kekuatan kalian dan menghilangkan kekuasaan kalian. Kemudian Khalid mengatakan, masuk Islamlah kalian akan selamat. Atau kalau tidak maka datanglah dengan membawa jizyah. Atau kalau tidak, saya sekarang sedang membawa pasukan yang mereka cinta kehidupan, mereka cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Sekarang saya sudah bawa pasukan, yang pasukan saya itu cinta mati seperti kalian cinta hidup. Itu teman-teman, itu bukan bahasa yang cuma klaim. Bukan cuma bahasa klaim saja. Itu bahasa yang memang begitu adanya dan itu diketahui nanti. Bayangkan Kaisar Romawi itu tidak berani ngirim surat dengan bahasa itu ke Kisra Persia. Tapi seorang Khalid yang hadir dari wilayah yang tidak dianggap tadi itu, dia hadir dengan membawa izzah seorang muslim. Karena ada nilai yang tinggi dari seorang muslim. Itu adalah hasil akidah Islamiyah. Maka kalau hari ini kita belajar ilmu akidah, tauhid, tapi tidak kunjung menaikkan harga kita, ada yang belum pas dalam belajar ilmunya. Lihat itu contohnya. Itu contoh izzah, dan contoh yang begitu sangat banyak. Maka di sepanjang sejarah Islam, muslimin itu punya harga yang sangat tinggi, harga dirinya sangat tinggi, yang semua musuh Islam tahu bahwa kalau dengan muslimin itu mereka seperti melihat sebuah kekuatan yang mustahil untuk ditaklukkan. Berhadapan dengan ini, bicara tentang kekuatan. Makanya kemudian ada banyak sekali kisahnya tentang bagaimana muslimin di wilayah, bahkan sampai muslimin di wilayah barat, di wilayah Andalus. Karena muslimin dulu 8 abad di Andalus. Andalus meliputi Spanyol, Portugal, Kepulauan Sisilia, hari ini milik Italia, dan Prancis bagian selatan. 8 abad lamanya muslimin di sana. Dan itulah yang menyebabkan bangkitnya Eropa hari ini dan Amerika. Tanpa jadi hari ini sebenarnya adalah merupakan kelanjutan dari semua kebaikan yang ditinggalkan oleh muslimin di wilayah Andalusia. Perang Bilatus Syuhada contohnya. Perang Bilatus Syuhada itu adalah perang yang muslimin kalah di situ. Namanya kalah, kita menyayangkan kenapa kalah gitu. Tetapi di situ orang-orang Eropa itu menang. Kalau teman-teman kemarin, teman-teman pasti mengikuti peristiwa biadab yang dilakukan di New Zealand
gitu ya. Laras panjangnya itu ada tulisan diantaranya Charles Martel. Siapa Charles Martel itu? Charles Martel itu adalah panglima Eropa yang berhasil mengalahkan muslimin di perang Bilatus Syuhada itu. Saat itu muslimin kekuatannya tidak bisa dikalahkan di negeri manapun. Tidak ada kekuatan yang bisa menghadang muslimin ketika bergerak masuk ke arah Perancis melewati pergunungan Brenne. Tidak ada yang bisa menghadang. Tidak kota, tidak negeri manapun yang bisa menghadang. Saat itu dipimpin oleh tabi'in yang luar biasa, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Tapi Charles Martel saat itu mencoba untuk siapa tahu bisa melakukan perlawanan. Itu saja. Akhirnya muslimin digoda di sisi harta. Nah, itu selalu kekalahan muslimin, teman-teman. Dari sejak zaman Rasul SAW. Selalu asal digoda hartanya dan kemudian fokus hilang, konsentrasi hilang, disitulah selalu muslimin selalu kalah di situ. Kalau kekuatannya nggak ada yang bisa menandingi kekuatan muslimin. Nah, teman-teman, jadi sebegitu luar biasanya muslimin saat itu. Maka akidah mukmin itu akan menggerakkan seseorang. Kalau kita belajar akidah tidak menggerakkan kita menuju izzah yang tinggi, nah itu ada yang salah. Baik. Begitulah kemudian kalau mau dibandingkan hari ini tiba-tiba inilah keadaan muslim hari ini. Semoga Allah menolong saudara kita yang dizalimi dan lemah dimanapun, termasuk negeri ini. Itu kita bisa melihat bagaimana keadaan jauh berbeda, bukan seperti yang saya ceritakan barusan. Itu bukan keadaan kita hari ini.